Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudiana Faisa, NIM 18043120. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis ROI dan analisis profitabilitas dari salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Sampurna atau PT Hanjaya Mandala Sampurna. Di sini saya menggunakan laporannya, yaitu untuk dianalisis dari tahun 2017, 18, 19, dan tahun 2020. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang analisis pemanfaatan aset. Yang pertama, analisis return on asset atau ROA. Analisis return on asset atau ROA ini dapat kita gunakan rumus, yaitu laba bersih setelah pajak atau rata-rata total aset dikali dengan 100%. Nah, pada PPT ini saya tampilkan tabel dan grafik dari ROA dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau PT Sampurna. Di sini dapat kita lihat sendiri laba bersih setelah pajak, pergerakan laba bersih setelah pajaknya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dan untuk mencari rata-rata total aset, dapat kita lihat sendiri rata-rata total aset dari tahun 2017, 18, 19, dan tahun 2020 PT Sampurna ini meningkat tiap tahunnya. Dan untuk ROA-nya yaitu meningkat pada tahun 2018 dari tahun 2017, yaitu sebesar 30,17%, lalu menurun 2% pada tahun 2019, dan tahun 2020 menurun yang sangat drastis, yaitu dari 28,15% menjadi 17,06% pada tahun 2020. Dan ini adalah grafik dari return on asset. Kita lanjut ke analisisnya, yaitu kondisi perusahaan, risiko, dan prospek yang tergambar dari tabel dan grafik tersebut. Kondisi perusahaan jika dilihat dari tabel dan grafik return on asset atau ROA dalam menggunakan atau mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dapat dikatakan kurang baik. Mengapa demikian? Karena persentase ROA dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 28,15% pada tahun 2019 menjadi 17,06% pada tahun 2020. Dan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan untuk resikonya sendiri, yaitu risiko yang ditimbulkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap perusahaan. Dan untuk prospeknya, yaitu prospek yang tergambar pada grafik dan tabel itu, jika terjadi penurunan ROA, maka perusahaan itu akan mengalami penurunan laba bersih dari aset. Maka kesimpulannya dari hasil perhitungan ROA tersebut, setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa ROA atau return on asset mengalami peningkatan sedikit saja pada tahun 2018. Lalu menurun yang cukup drastis di tahun 2019 dan tahun 2020. Dan hal ini memberikan risiko kerugian yang cukup tinggi bagi PT Sampurna. Perhitungan return on ekuitas atau ROE. Rumus perhitungan ROE ini dapat kita lakukan dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali dengan 100%. Dan ini adalah grafik dan tabel dan grafik dari ROE PT Sampurna dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Dapat kita lihat sendiri laba bersih setelah pajaknya, total ekuitas, rata-rata total ekuitas, dan bagaimana pergerakan ROE dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Pada ROE PT Sampurna ini mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yaitu dari 55,55% menjadi 44,21% pada tahun 2020. Langsung saja ke analisisnya. Bagaimanakah kondisi perusahaan jika dari return on ekuitas ini, yaitu ROE mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019.
lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini dapat dikatakan kurang baik karena mengalami penurunan yang cukup tinggi. Risiko yang ditimbulkan dari penurunan ini dapat dikatakan cukup tinggi. Prospek yang tergambar dari tabel dan grafik ROE tersebut ketika terjadi penurunan total ekuitas, maka investasi akan berkurang, dan ini dapat menyebabkan penurunan laba. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa return on ekuitas mengalami penurunan dan hal ini memberikan risiko yang cukup tinggi, sehingga dapat menurunkan laba yang diperoleh dari investasi pemegang saham. Kita masuk ke pendekatan laba. Pendekatan laba ada 4, yaitu yang pertama, kita bahas yang pertama yaitu gross profit margin atau margin laba kotor. Dapat menggunakan rumus sales dikurang cost of goods sold dibagi penjualan dikali dengan 100%. Pada PT dapat kita lihat yaitu tabel dan grafik dari GPM ini. Ini adalah tabel dan grafik GPM dari PT Sampurna. Langsung ke analisisnya, yaitu kondisi perusahaan jika dilihat dari margin laba kotor mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 24,63%, namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 20,31%. Maka risiko yang ditimbulkan tidak baik terhadap laporan keuangan. Prospek yang tergambar dari tabel dan grafik tersebut yaitu mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020. Maaf, tadi terjadi kesalahan sedikit. Kita langsung saja ke kesimpulannya, yaitu dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa margin laba kotor mengalami penurunan yang drastis di tahun 2020, sehingga kinerja perusahaan tidak bagus karena mengalami penurunan yang cukup drastis. Kita langsung masuk ke yang operasi profit margin atau margin laba operasi. Dapat digunakan rumus yaitu operating profit margin dibagi dengan penjualan. Ini merupakan tabel dan grafik dari OPM dari PT Hanjaya Mandala Sampurna. Dapat kita lihat sendiri bagaimana pergerakan OPM dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kita masuk ke kesimpulannya, yaitu bagaimana kondisi perusahaan, yaitu kondisi perusahaan jika dilihat dari grafik tersebut mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Namun penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2019. Ke tahun 2020 yaitu sebesar 16,13% pada tahun 2019 menjadi 11,30% pada tahun 2020. Risiko yang ditimbulkan yaitu dari penurunan margin laba operasi ini tentu saja memiliki risiko yang cukup besar karena laba operasi perusahaan menurun. Prospek yang tergambar dari penurunan tersebut, maka operasi perusahaan tidak berjalan dengan lancar tiap tahunnya. Kesimpulannya, yaitu dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami penurunan pada margin laba kotor pada tahun 2020. Hal ini dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut kurang baik dalam mengendalikan laba bersih. Rekomendasi untuk perusahaan di masa depan yaitu perusahaan harus meningkatkan nilai jual pelanggan sehingga konsumen atau pelanggan merasa mendapatkan nilai jika membeli. Yang kedua, perusahaan perlu menghindari kompetisi harga dengan cara mengurangi biaya-biaya operasional yang kurang efektif. Langsung ke pre-tax PM atau margin laba sebelum pajak. Dapat dicari dengan menggunakan rumus profit before income tax dibagi dengan penjualan dikali 100%. Ini merupakan grafik dan tabel dari pre-tax PM dari PT Sampurna. Kita lihat sendiri bagaimana pergerakan tiap tahunnya. Pada tabel dan grafik tersebut yaitu
Kondisi perusahaan jika dilihat dari tabel yang grafik tersebut, margin laba sebelum pajak mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebesar 12,08%. Kesimpulannya yaitu dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa margin laba sebelum pajak mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya. Namun penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020. Rekomendasi untuk perusahaan di masa depan yaitu perusahaan perlu meningkatkan penghasilan keuangan dan mengurangi beban keuangan dan tahun sebelumnya. Net profit margin atau margin laba bersih dapat dicari dengan rumus net profit dibagi dengan penjualan. Ini merupakan tabel dan grafik dari NPM PT Sampurna. NPM yaitu kondisi perusahaan pada tabel dan grafik menjelaskan margin laba bersih mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2020 sebesar 9,28%. Kesimpulannya yaitu dari analisis tersebut, margin laba kotor mengalami penurunan. Hal ini berarti kondisi perusahaan dalam keadaan kurang baik, karena perusahaan tidak mampu mengelola beban penjualan, beban administrasi umum, serta beban pendapatan atau operasional lainnya. Rekomendasi untuk perusahaan yaitu yang pertama, menimbang kembali sewa atau pindah tempat. Yang kedua, menurunkan kembali pinjaman. Yang ketiga, kurangi investasi. Dan yang keempat, yaitu mengurangi staf lembur. Menggunakan pendekatan beban, yaitu yang pertama ada COGS atau beban pokok penjualan. Dapat dicari dengan rumus beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Pada PT dilampirkan yaitu bagaimana pergerakan COGS dari PT Sampurna tiap tahunnya. Analisisnya yaitu kondisi perusahaan berdasarkan tabel COGS yaitu memperlihatkan bahwa beban pokok penjualan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 79,69%. Risiko yang ditimbulkan sedikit. Kesimpulannya yaitu dari analisis tersebut peningkatan beban masih dapat dikendalikan. Rekomendasi dari simpulan yaitu perusahaan perlu melihat pergerakan tiap tahunnya sebagai target penjualan tahun berikutnya. Nanti ke selling expense atau beban penjualan dapat dicari dengan rumus yaitu beban penjualan dibagi penjualan dikali dengan 100%. Untuk mencari beban umum administrasi itu beban umum administrasi dibagi penjualan dikali 100%. Dan untuk order expense yaitu rumusnya order expense dibagi penjualan dikali 100%. Dan ini adalah tabel dari perhitungan selling expense, general and administrative order expense dan pada PT Sampurna. Ini adalah grafiknya. Dapat lihat sendiri bagaimana pergerakan grafik beban penjualan, beban umum administrasi, beban lain-lain, dan penghasilan lain-lain. Ini adalah analisisnya, yaitu kondisi perusahaan dan risiko prospek yang tergambar. Pada grafik dan tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis tersebut, pergerakan beban-beban pada laba operasi kurang baik, yaitu jadi di beban penjualan, sedangkan beban umum dan administrasi, beban lain-lain, serta penghasilan keuangan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan, namun masih tidak terlalu mempengaruhi margin laba operasi. Lanjut ke finansial keuangan, yaitu order expense. Rumusnya yaitu order expense atau income dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Financial expense itu dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan kurang baik, karena pada grafik tersebut menunjukkan bahwa penghasilan keuangan mengalami penurunan dan beban keuangan mengalami peningkatan. Analisis mantan aset atau asset utilization. Dapat menggunakan rumus yaitu sales dibagi dengan average cash dan cash equivalent. Dapat kita lihat sendiri bagaimanakah tabel dan grafik dari perhitungan cash turnover pada PT Sampurna ini. Nah, kita langsung ke analisisnya, yaitu kondisi perusahaan pada tabel dan grafik di atas putaran kas lebih cepat terjadi di tahun 2017 sebanyak 15,78 kali. Kesimpulannya itu berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik jika dilihat dari putaran kas menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yang berarti menunjukkan kas tersimpan lebih lama.
Rekomendasi untuk perusahaan di masa depan yaitu perusahaan perlu mengelola anggaran dengan cermat dengan cara mengalokasikan penghasilan untuk membayar pajak pendapatan, menghemat pengeluaran, juga menabung sebagai antisipasi kejadian-kejadian yang tidak menentu. Langsung saja ke core receivable turnover atau perputaran piutang usaha. Dapat dicari dengan rumus sales atau average receivable turnover. Kalau untuk mencari average collect period yaitu 360 dibagi dengan sales atau dibagi dengan core receivable turnover. Dan ini adalah tabel dan grafik dari core receivable turnover PT Sempurna. Berdasarkan tabel itu dapat kita simpulkan yaitu akto yang dimiliki perusahaan terendah pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan. Rekomendasi untuk perusahaan di masa depan yaitu perusahaan itu perlu melakukan kebijakan piutang yang ketat. Yang kedua, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kredibilitas pelayanan. Kredibilitas pelanggan bisa dinilai dari rekam jejak pembayaran piutangnya. Lanjut ke inventory turnover atau perputaran persediaan. Dapat dicari dengan rumus beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Dan untuk mencari average inventory days outstanding yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi dengan inventory turnover. Dan ini adalah tabel dan grafik dari inventory turnover PT Sempurna. Lanjut ke long term operating asset, yaitu perputaran operasi aset jangka panjang. Dapat dicari dengan rumus sales dibagi dengan average long term asset. Ini adalah tabel dan grafik dari PT Hanjaya Mandala Sempurna. Account payable turnover dapat dicari dengan rata-rata beban pokok penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Langsung saja ke working capital turnover dapat dicari dengan rumus penjualan dibagi rata-rata modal kerja. Ini adalah kesimpulan dari tabel dan grafik. Dan untuk total aset turnover atau perputaran total aset dapat dicari dengan rumus penjualan dibagi rata-rata penjualan. Dan ini adalah tabel dan grafik dari PT Hanjaya Mandala Sempurna. Dapat kita lihat sendiri bagaimanakah pergerakan dari total aset turnover ini. Dari tiap tahunnya, di mana pada tahun 2017 meningkat tahun 2018, lalu turun yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan turun sangat signifikan pada tahun 2020. Kondisi perusahaan yaitu dari total aset turnover. Total aset turnover itu merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi, semakin besar rasio ini, semakin baik, berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dilihat dari grafik di atas, yaitu mengalami grafik PT Sempurna ini mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kesimpulan yaitu dengan demikian, total aset turnover yang dimiliki perusahaan mengalami fluktuasi atau tidak stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan kurang memiliki kemampuan mendayagunakan aset. Rekomendasi untuk perusahaan di masa depan yaitu perusahaan perlu meningkatkan pemanfaatan total aktiva untuk penjualan setiap tahunnya. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan putaran total asetnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video mengenai analisis ROI dan profitabilitas PT Sempurna ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.